Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah ibu juga dalam keadaan baik. Baiklah, di sini kita akan memulai pembelajaran kita seperti biasanya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita memulainya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, ibu harapkan kalian untuk membuka buku ya. Karena nanti kita akan membahas materi pembelajaran pada pagi hari ini sesuai dengan yang ada di buku. Dan yang pertama itu yaitu toleransi. Kira-kira ada yang tahu pengertian toleransi atau mungkin pernah mendengar kata toleransi? Ya mungkin kita tidak asing ya dengan kata-kata toleransi, karena toleransi ini adalah salah satu sikap kita yang dimana kita itu menghargai pendapat orang lain. Misalnya pendapat kita itu tidak sejalan dengan orang lain, kita wajib ataupun kita diharuskan untuk menghargai pendapat orang lain, karena setiap orang itu memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi kita tidak boleh, jangan mentang-mentang pendapat kita berbeda dengan dia, jadi kita merasa pendapat saya lebih benar, tidak. Tetapi itulah gunanya musyawarah, untuk mencapai kesepakatan ataupun keputusan mana yang lebih baik di antara yang baik. Bukan berarti karena pendapatmu tidak diambil, bukan berarti itu pendapatmu itu tidak baik, tetapi ada lagi yang lebih baik daripada itu. Jadi kita tidak boleh merasa kalau misalnya orang lain tidak boleh berpendapat, tapi kita harus tetap mendengarkan pendapat orang lain, yang dimana nanti mana tahu pendapat dia itu memang lebih baik daripada pendapat kita. Jadi kepada anak ibu sekalian, misalnya nanti ada orang atau kalian, biasanya ini ditemukan di dalam suatu musyawarah. Nanti kan kalau musyawarah itu kan pasti memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Jangan di musyawarah di dalam kelas pun, saat pemilihan ketua kelas ataupun sekretaris bahkan bendahara, kita itu kan terlebih dahulu bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Bukan berarti kalau misalnya ibu tidak memilih si Anton misalnya jadi ketua kelas, bukan berarti dia itu tidak bisa memimpin, tetapi ada lagi yang lebih baik daripada si Anton, seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri ataupun keegoisan kita sendiri untuk kepentingan pribadi, sementara kan kita melakukan itu untuk kepentingan orang banyak ataupun umum. Ya jadi seperti itu ya Nana. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin tidak ada ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya toleransi ini kan, dia ini lebih menekankan kepada menghargai pendapat orang lain, lebih menekankan memberikan kebebasan kepada orang lain tanpa memotong pembicaraan dia ataupun tanpa mengkritik apa yang ia katakan, karena sebenarnya seseorang itu pasti memiliki pendapat-pendapat yang ada di dalam pikirannya, sehingga supaya ia lebih tahu kalau misalnya pemikiran itu bagus atau tidak, dia akan mengeluarkan pendapat-pendapatnya, sehingga orang lain bisa menilai bahwa pendapat ini baik atau tidak, bisa digunakan atau tidak. Dan seperti Ibu katakan tadi, tidak semua pendapat itu bisa diambil, tetapi kita lebih mencari yang terbaik dari yang baik. Tidak ada pendapat yang salah. Apalagi misalnya kalau itu dalam musyawarah yang besar, itu memang harus betul-betul mengambil pendapat yang paling sejalan dengan apa yang akan seharusnya dicapai, seperti itu ya anak-anak. Jadi kita tentu tidak bisa menekankan orang itu, kamu tidak boleh berpendapat, kamu diam saja, kamu harus memakai pendapat saya, tidak boleh seperti itu. Itu namanya egois. Jadi nanti pun kalau misalnya kalian mengikuti suatu musyawarah yang dimana itu pasti kan musyawarah itu kan pasti dilakukan gara-gara ingin mengambil suatu keputusan ataupun ingin mengambil suatu kesepakatan. Jadi diperlukan musyawarah ataupun pengambilan keputusan, pemberian pendapat-pendapat dari masing-masing individu, seperti itu ya. Jadi
anak-anak ibu sekalian, misalnya pun nanti kalian seperti itu, alangkah baiknya jika ada sesuatu nanti yang terjadi ataupun seseorang membutuhkan pendapat dari kalian, kalian berhak memberikan pendapat kalian. Mana tahu dengan pendapat kalian seseorang itu bisa mengambil keputusan dari pendapat kalian. Jadi jangan ragu untuk mengeluarkan pendapat. Walaupun pendapatnya itu salah, itu tidak masalah. Yang penting kamu telah memberikan argumen ataupun mengeluarkan pendapat yang pendapat itu tidak mudah loh. Itu perlu dipikirkan lagi dan juga harus mempunyai keberanian untuk mengutarakan. Karena tidak hanya satu orang yang mendengar, terkadang musyawarah umum itu banyak orang yang mendengar. Jadi kalau misalnya pendapat kita pun tidak dipakai, kita jangan berkecil hati, jangan gara-gara hal itu kita tidak mau lagi berpendapat, sementara mungkin hari itu kita tidak dipakai pendapatnya. Tetapi mungkin minggu depan ataupun hari-hari yang lain ataupun acara-acara lain yang membutuhkan pendapat dari setiap individu, mungkin punya kita akan diambil ataupun pendapat kita akan dipergunakan. Jadi kita tidak boleh berkecil hati ataupun merasa kalau misalnya kita itu tidak penting, karena menurut ibu setiap orang yang mengeluarkan pendapatnya itu berarti dia memiliki wawasan yang luas ataupun dia memiliki ketertarikan akan suatu masalah, ia ingin memberikan suatu solusi sehingga tercapainya suatu kesepakatan. Sampai sini sudah jelas? Ya, mungkin sudah jelas ya. Mungkin kita cukupkan saja. Kalau ada lagi pertanyaan? Kalau ada, katakan saja ya. Ya, kepada Budi ya? Ya, silakan. Jadi pertanyaan Budi seperti ini ya, anak-anak. Kalau misalnya Bu, kita ingin mengeluarkan pendapat tetapi tidak ada keberanian, jadi hal yang kita lakukan apa Bu? Seperti itu. Ya, Ibu juga pernah masa itu karena saking banyaknya orang, jadi Ibu itu takut mengeluarkan pendapat. Padahal pada saat Ibu mengeluarkan pendapat Ibu yang diambil. Itulah kita mencari yang terbaik dari yang baik. Tidak kita mencari yang terbaik dari yang salah, tidak. Tetapi kita mencari yang baik, terbaik dari yang baik. Jadi pada saat itu kalau misalnya kita ingin mengeluarkan pendapat tapi kita tidak memiliki keberanian, kita itu harus terlebih dahulu menuliskan di dalam kertas, ataupun kita harus berpikiran kalau misalnya berpikir positif ya. Kita berpikiran kalau misalnya orang lain butuh pendapat saya, jadi mau tidak mau saya harus mengeluarkan pendapat saya karena saya ingin membantu orang lain. Mana tahu pendapat saya itu berguna bagi orang lain, sehingga jika saya menyimpan pendapat saya, orang lain tidak mendapatkan keputusan ataupun tidak dapat memecahkan masalah yang ada. Seperti itu. Jadi kita itu harus lebih berpikiran lebih luas. Artinya kita itu mengeluarkan pendapat bukan hanya mengeluarkan argumen ataupun mengeluarkan keputusan kita, tetapi kita berusaha untuk membantu orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mengeluarkan pendapat, dia tahu apa yang harus ia lakukan. Seperti itu, karena banyaknya pendapat-pendapat yang digabung menjadi satu. Seperti itu ya Budi. Jadi kita itu walaupun kita tidak memiliki keberanian, kalau misalnya kita tidak berani dari sekarang, kapan lagi kita akan berani? Jadi alangkah baiknya kalau kita lebih menekankan kepada hal itu. Kita harus berani, berapa banyak pun orang. Kalau tidak, biasanya kalau guru ibu kan bilang anggap aja seperti tidak ada orang, seperti itu, agar keberanian itu muncul. Kalau keberanian itu dipertahankan, sampai kapanpun keberanian itu tidak akan muncul, sehingga ketakutan dalam mengeluarkan pendapat yang seharusnya kita harus mengeluarkan pendapat, kita tidak bisa mengeluarkan pendapat karena tidak adanya keberanian tadi. Jadi kalau misalnya ada hal-hal seperti itu ataupun dari kalian ada yang tidak memiliki keberanian, cobalah untuk berani, karena tidak ada salahnya mengeluarkan pendapat. Orang lain membutuhkan hal itu, kita bebas mengeluarkan pendapat itu.
Jadi seperti itu ya Budi. Apa sudah jelas? Ibu rasa sudah jelas ya. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin berhubung waktu kita juga sudah mulai sedikit lagi, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang dimana kita akan kumpul di minggu depan. Jangan lupa ya. Jadi tugasnya itu adalah memberikan contoh tentang toleransi. Tadi kan tentang musyawarah, seperti itu. Kan tidak hanya musyawarah saja, tetapi ada juga hal-hal yang lain. Ya, jadi Ibu ingin kalian memberikan contoh masing-masing satu saja, agar kalian lebih mudah dan lebih memahami tentang toleransi, sehingga tidak masuk kanan keluar kiri, tetapi masuk kanan tutup di kiri. Jadi mungkin Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan yang mungkin Ibu tidak sengaja ataupun Ibu sengaja, kepada kalian semua Ibu terlebih dahulu meminta maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.